Pada saat ini saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari PT Kui Digital Indonesia selaku penyelenggara kegiatan. Jadi kegiatan turnamen ini diselenggarakan oleh PT Kui Digital Indonesia. Nah, sebagaimana kronologis yang sudah saya sampaikan, disampaikan di sana, nanti bisa dibaca secara detail ya. Tapi nanti akan disampaikan secara lengkap kronologisnya oleh penyelenggara. Dalam hal ini adalah oleh Direktur Utama dari PT Kui Digital Indonesia selaku penyelenggara dari turnamen Gunadarma Java International Basketball Turnamen 2024. Ini ada kata Gunadarma nih, harusnya kan Gunadarma penyelenggaranya nih ya. Atau Gunadarma ini kan nama kampus ya. Seharusnya mereka nih ini. Cuman kita nggak tahu nih apa dasarnya namanya Gunadarma Turnamen ya. Begitu. Oke, kita mulai pada saat ini adalah terlebih dahulu akan diceritakan semua detail kronologis dan kejadian oleh yang si penyelenggara yaitu PT Kui Digital Indonesia yang memang melaksanakan operasional dari kegiatan turnamen tersebut. Saya mulai di sebelah kanan saya ada Pak Erik Elangga. Pak Erik ini adalah termasuk tim pengacaranya dari penyelenggara juga. Kemudian ada saya. Kemudian ada Pak Agung, Pak Sudi Agung Prabowo sebagai Direktur Utama dari PT Kui Digital Indonesia selaku penyelenggara. Kemudian ada Pak Gatot yang dimana menjalankan operasional, ya. Dan Ketua Panitia. Oh, ada Ketua Panitia nih, bisa kita nanti tanyakan juga. Kemudian ada Ibu April yang bagian dari tim penyelenggara. Untuk pertama mungkin kita akan mulai dari penjelasan dari penyelenggara yaitu PT Kui Digital Indonesia Pak Agung, kemudian dilanjut nanti Ketua Panitia apa yang ini yang lebih detailnya lagi ya. Jadi saya silakan kepada Pak Agung untuk menyampaikan kronologis, disampaikan secara lengkap dulu semuanya, baru nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya, begitu. Ya oke, silakan Pak Agung. Terima kasih Mas Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami meminta maaf kepada seluruh peserta GJBT baik dari dalam ataupun luar negeri, terutama untuk tim luar negeri. Dari Malaysia ada LCM, kemudian dari Filipina ada Bohart, kemudian dari Guam Amerika ada Wahipek, dan dari Thailand PIB. Untuk tim Indonesia karena saking banyaknya saya minta maaf tidak bisa menunjukkan semuanya. Ada total 77 tim dari dalam ataupun luar negeri yang ikut serta dalam turnamen Gunadarma Java International Basketball Tournament. Jadi kronologisnya adalah pada tanggal 26 April 2024 kami mengirimkan permohonan pelaksanaan atas kegiatan kami GJBT ke PP Perbasi. Sebelumnya tanggal 21 April kita telah menerima rekomendasi dari Perbasi Kota Depok. 23 April dari Perbasi Jawa Barat memberikan rekomendasi ke kita, dan tanggal 8 Mei kita menerima surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan GJBT dari PP Perbasi. Nah, tanggal 30 Mei 2024 kita juga telah menerima surat rekomendasi pelaksanaan GJBT dari ke Parekraf tanggal 30 Mei dengan nomor surat B/SD/118/PP .02.01/D.6.4 tahun 2024 pada tanggal 30 Mei 2024. Nah, awal mulanya tanggal 6 Juni 2024 kita mengirimkan surat permohonan bantuan wasit ke Pemprov Jawa Barat melalui Bapak Yosef pada waktu itu. Namun sampai dengan tanggal 27 kami masih belum mendapatkan respon yang baik. Tanggal 28 saya selaku penanggung jawab mencoba menghubungi Bapak Ilham terkait wasit, yaitu dia dari PP Perbasi, dan akhirnya disepakati harga wasitnya berapa. Tanggal 30 Juni 2024 jam 9 malam kami coba menghubungi Pak Ilham 2 hari. 29 kita hubungi, 30 kita hubungi, namun Pak Ilham nggak bisa ditelepon ataupun WA tidak pernah merespon sama sekali. Nah, kita
kita sebagai penyelenggara agak worry terkait masalah wasit, karena surat penunjukan wasit itu kan bukti bahwa kita tuh bisa dapat wasitnya kapan. Nah akhirnya kita berinisiatif pada saat malam jam 9 karena belum menerima belum menerima gambaran tentang wasit. Kita coba meminta bantuan teman-teman kita yang dari wasit non perbasi. Nah pada tanggal 1 Juli 2024 jam 1.51 pagi WIB, kami baru mendapatkan surat penugasan perangkat pertandingan dengan nomor surat 40/PP/6/2024 per tanggal 30 Juni tahun 2024 dengan jumlah wasit sebanyak 17 wasit, 2 pengawas dan 1 koordinator wasit melalui email dari Perbasi. Nah, pada tanggal 1 Juli 2024 jam 7.40 perangkat Perbasi masih belum siap untuk memimpin pertandingan, di mana saat itu wasit yang hadir hanya berjumlah 6 orang dan 1 orang pengawas. Sedangkan yang kita tahu untuk kelompok umur 11 itu dibutuhkan wasit 2 orang dan 1 pengawas. Terus kemudian untuk KU16 dibutuhkan wasit minimal 3 dan 1 pengawas. Tapi waktu itu yang ada 6 orang dan 1 pengawas. Karena pertandingan kita dimulai waktu jam 8 pagi dan pada saat surat itu terkirimkan, Perbasi sudah menyetujui untuk ada 17 wasit. Seharusnya pada saat jam 8 wasit itu telah siap minimal 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Tetapi karena cuma ada 6 wasit dan 1 pengawas, jadi kami menanyakan kembali kepada mereka, kira-kira apakah mereka sudah siap untuk mewasiti pertandingan pertama kita, karena kita pada saat game pertama ada 3 lapangan secara simultan yang harus diwasiti. Oleh karena mereka masih belum sanggup, kita tanyakan lagi problemnya ada di mana. Ternyata para wasit itu masih belum mendapatkan surat tugasnya mereka. Akhirnya jam 7.40 nanti akan ada buktinya juga dari sini. Saya kirim ke mereka ini loh surat bukti bahwa kita sudah mendapatkan surat penugasan. Nah setelah dikasih seperti itu, mereka berkoordinasi lagi. Waktu menunjukkan 7.50, waktu itu saya bilang, ini udah 10 menit lagi on, kira-kira seperti apa? Kalian pengawasnya juga cuma ada 1. Nah gimana kalau misalnya tim dari Perbasi mewasiti 1 pertandingan, 2 lagi dari wasit dari non Perbasi. Tapi mereka bilang, kok nggak bisa bang? Oh ya udah, karena ini sudah jam 8 dan mau jam 8, akhirnya saya putuskan pada saat waktu itu untuk pertandingan pertama, selama kalian masih belum siap, ya udah kita jalankan ini aja nanti. Akhirnya selesai pertandingan pertama, wasit Perbasi semua sudah siap. Selesai itu, wasit non Perbasi kita keluarkan semuanya. Kita bayarkan haknya untuk pertandingan non Perbasi. Kita pakai semuanya, pakai wasit Perbasi. Nah, kemudian berjalannya dengan waktu. Jam 18.09 kita diberikan surat revisi kembali untuk penambahan jumlah wasit menjadi 20 orang pada saat waktu itu, berserta 4 pengawas dan 1 koordinator wasit melalui saudara Arti kepada Ibu April. Tanggal 2 Juli lagi, pagi-pagi kita diberitahukan bahwa ada tambahan wasit lagi sebanyak 4 orang. Nah, tanggal 3 Juli malam hari, kalau nggak salah sekitar pukul 23, itu kita sudah mendapatkan surat dari Perbasi untuk klarifikasi. Pada saat waktu itu kita tanya, apa ya? Oh nanti datang aja ke Perbasi. Akhirnya jam 8 pagi, saya datang sebagai penanggung jawab ke PP Perbasi. Waktu itu diterima pada jam 8 ada saudara Doni Kosasi sebagai ketua umum Perbasi. Awal-awal saya sudah ditanyakan terkait memakai wasit non Perbasi. Saya sudah jelaskan bahwa itu adalah keputusan murni dari kami, karena Perbasi waktu itu masih belum siap perangkatnya. Tetapi yang terjadi, saya dimarahi. Kalau dimarahi ya memang kita salah kan, sudah saya minta maaf. Tapi Pak Dhani ini nggak mau tahu. Pokoknya kalau lo salah, ya udah
gue berhentiin pertandingannya, dia tarik semuanya. Walhasil pada saat waktu itu pertandingan pertama itu langsung diberhentikan pertandingan tanpa bagi. Sedangkan waktu itu kita minta tolong dibuktikan kalau misalnya Perbasi benar mereka ada perangkat yang sesuai dengan jumlah yang dia akan berikan. Kita juga sudah memberikan bukti-bukti yang kita punya, tetapi dengan arogannya ya mereka, wah nggak bisa, ini pokoknya harus cabut rekomendasi. Waktu itu jam 8.40 belum ada meeting formal resmi. Terus saya tanya, oke, kita mau meeting di berapa biar masalah ini cepat selesai, kita punya bukti, Perbasi juga punya bukti sama fakta. Waktu itu yang mau meeting ternyata Pak George Dendeng. Akhirnya George Dendeng itu baru datang sekitar 9.40 misalnya. Pada saat waktu itu begitu datang, saya langsung dipotong tanpa mengindahkan bukti-bukti dari saya. Kemarin kenapa kamu pakai wasit Perbasi? Dan pada saat waktu itu saya digerak-gerak meja. Pikir kita datang ke rumah seseorang untuk klarifikasi, tapi dimaki-maki dan saya digerak meja. Saksinya waktu itu ada Bu Silvi dan Pak Gatot. Pada saat waktu saya digebrak-gebrak dan dibentak-bentak pada saat waktu itu, beliau itu ada di handphone karena waktu itu di loudspeaker juga dan Pak Jos juga tahu. Saya nggak ada ruang untuk melakukan klarifikasi sama sekali. Yang ada saya salah, dan saya salah karena pakai wasit non Perbasi tanpa saya diberi kesempatan untuk menjelaskan. Dan saya meminta bukti bahwa kalau memang ternyata benar mereka yang sudah sesuai dengan aturannya, sudah menyiapkan perangkat dengan baik. Karena kan perjanjian bahwa kita sudah disiapkan untuk 17, tapi yang datang baru cuma 6, setengah 1. Kalau keputusan itu saya salah, waktu itu biasanya minta maaf. Tapi dengan arogannya, Pak Dendeng ini menjawab, pokoknya saya akan cabut. Dia tak pernah mikirin bahwa kita tuh sebagai panitia itu susahnya mendapatkan peserta tim asing dari luar negeri untuk datang ke Indonesia, itu susah. Mereka tuh nggak ngerti sama sekali. Kalaupun permasalahannya di pertandingan pertama, kita tuh cuma minta bisa nggak ya kira-kira pertandingan pertama itu ya sudah diganti saja dengan wasit Perbasi, tapi jangan dengan secara keseluruhan. Itu tidak juga diindahkan oleh mereka. Saya itu cuma bingung, salah saya di mana? IBL pernah ada masalah kasus waktu itu antara Hangtua dengan ACB Sesar. Apakah dengan kayak gitu satu pertandingan terus kemudian IBL-nya sendiri itu dibatalkan? Ini kita berbicara masalahnya anak-anak yang ingin bertanding dengan tim luar negeri. Mereka tim luar negeri sudah datang ke Indonesia atas undangan kami. Dan itu nggak gampang loh. Dari Amerika datang ke Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand datang undangan kita. Tapi Perbasi, tanpa babi ibu segala macam, mereka pengen mengestok. Kebetulan Mbak April, itu istri saya juga, yang samping kiri, dia tuh udah coba ke Pak George untuk komunikasi kembali, tapi jawabannya apa? Enggak, saya sibuk. 5 menit aja, enggak, saya sibuk. Jam 2, 4, 6 sibuk semuanya. Mereka inilah tulang punggung dari GJBD yang sudah capek-capek tidur sampai jam 2 pagi. Kru lain juga sama untuk menyiapkan acara-acara ini, tapi mereka nggak mikirin seperti ini. Yang kita pikirin itu anak-anak, 1.000 orang lebih anak-anak yang ingin bertanding melawan tim asing. Itu mereka sangat kecewa, sangat kecewa. Tapi Perbasi dengan arogannya mencabut izin. Kami di sini, alhamdulillah dibantu pertama kali oleh Mas Erik di sini
dia melihat bahwa kita tuh sudah berjuang untuk anak-anak Indonesia. Bang Dio juga sama, mereka itu melihat perjuangan kita, akhirnya mereka inilah yang membantu kita untuk mendapatkan keadilan ini. Yes. Ya, jadi tadi adalah cerita kronologis sederhana dari penyelenggara ya. Nah, tapi yang lebih lengkap lagi sebenarnya dari ketua panitia, karena yang hari-hari menjalankan ini kan ketua panitia ya. Tapi saya perjelas dulu. Yang pertama adalah bahwasanya ini adalah turnamen yang dispesialkan untuk anak-anak dan remaja. Jumlah peserta turnamen ini ada sekitar 77 klub turnamen yang ada di Indonesia, di Jakarta ya, di sekitar Depok dan di Jakarta ini ada 77 klub basket. Jadi ini kalau satu klub itu berisi sekitar 12 sampai 15 anak, berarti ada sekitar 1000 anak dan remaja yang ikut serta dalam acara turnamen ini. Nah, itu baru dari wilayah lokal ya. Nah, ternyata juga ada dari luar negeri, yaitu dari Malaysia, dari Filipina, kemudian dari Thailand, Amerika, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Jadi ada 4 negara yang ikut. Nah, itu kan pembiayaannya juga kan diatur dari sini oleh penyelenggara. Itu dari sisi materi pembiayaannya. Tapi secara psikologis, ini niatan ini memang tujuannya adalah acara diselenggarakan adalah untuk mempertemukan bibit-bibit unggul dari pebasket muda Indonesia, anak dan remaja, dengan pemain-pemain dari luar, yaitu anak dan remaja juga, supaya mereka grade-nya bertambah lah. Nah, disinilah timbul cita-cita dari anak-anak ini, karena mereka juga kan pengen bertemu sama pemain luar kan. Itu ada harapan, ada kesenangan, ada gairah, dan ada motivasi bagi mereka. Nah, ini sudah dirancang lama dan klub-klub ini sudah banyak sekali bikin latihan-latihan untuk acara pertandingan di turnamen ini. Tapi tiba-tiba oleh proses yang begitu sepele yang tadi diceritakan, ternyata sudah ada rekomendasi dari Perbasi juga, sudah disiapkan wasit-wasit, cuma ya karena terlambat sehingga wasitnya belum nongol pada saat acara pertandingan pertama, game pertama. Nah, kemudian karena turnamen harus berjalan sesuai jadwal, makanya kemudian si penyelenggara mengambil inisiatif menggunakan wasit yang non Perbasi terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menghandle supaya acara turnamen ini berjalan tepat waktu. Kita pahami kadang-kadang orang Indonesia ini sudah tepat waktu juga, kadang-kadang nggak tepat juga, selalu terlambat. Termasuk juga Perbasi mengenai penyiapan wasit, mereka terlambat karena kesalahan mereka. Kemudian nggak mungkin juga turnamen ini kemudian diundur untuk menunggu wasit Perbasi, karena pertandingan harus sesuai dengan jadwal dan turnamen. Kita belajar tepat waktu, kenapa? Karena mengingat ada tamu-tamu dari luar negeri yang akan bertanding juga, gitu. Persoalannya karena Perbasi kemudian lambat mengirim wasit atau ada intrik-intrik sehingga mereka belum kirim wasit di acara hari pertama. Tentunya kan harus ada inisiatif darurat namanya, sehingga penyelenggara mengadakan yang namanya wasit non Perbasi terlebih dahulu untuk sebagai wasit darurat pengganti dari wasit Perbasi yang belum ada, gitu. Jadi itu dia persoalannya. Cuman si Perbasi tersinggung. Kenapa kok ada wasit yang non Perbasi bisa diikutkan dalam pertandingan? Ya karena jawaban penyelenggara ya karena ada terlambat mengatur semuanya. Padahal itu udah jauh-jauh hari dirancang oleh Perbasi, gitu. Oleh si penyelenggara. Nah, tapi kan si Perbasi juga sudah dapat surat jauh-jauh hari juga disampaikan. Ini yang namanya surat dari penyelenggara kepada Perbasi di bulan April sudah disiapkan. Rekomendasi juga sudah disampaikan, tapi secara teknis Perbasi tidak siap. Karena mereka tidak siap, tapi kemudian karena tidak siap, timbullah penyelenggara menyiapkan wasit dari Perbasi. Itu kemudian mereka anggap sebagai suatu hal yang salah oleh mereka, sehingga mereka kemudian melakukan tindakan yang namanya menghentikan
penyelenggaraan turnamen. Jadi turnamen ini sudah lagi tengah main, dihentikan. Siap lah. Ada anak-anak yang sudah siap pegang bola basket, tiba-tiba nggak boleh. Ini dia. Ini kalau bagi kami sebagai kuasa hukumnya penyelenggara atau sebagai orang normal, ini keterlaluan di Perbasi. Terus terang aja ini Perbasi keterlaluan. Jadi makanya saya ada di sini untuk mendampingi penyelenggara. Untuk apa? Untuk kemudian menuntut hak-hak. Yang pertama, jangan sampai penyelenggara disalahkan. Yang kedua, ini adalah tindakan dari Perbasi yang menimbulkan kerugian moral dan kerugian material. Ini dia. Jadi kita akan kejar ke Perbasi ini. Kenapa mereka begitu arogan melakukan penghentian pertandingan hanya persoalan yang sepele itu tadi. Nah itu tadi saya intermezzo, tapi nanti kita lanjutkan kan cerita kronologis lagi dari ketua panitia Pak Gatot. Silakan Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir. Saya selaku dengan Gatot Wijonarko selaku ketua panitia ingin menambahkan bahwa kami menyelenggarakan ini adalah event yang keempat. Pertama, kami menyelenggarakan tahun 2023 di bulan Maret dengan nama Java International Basketball Tournament volume pertama. Atas animo yang sangat baik di event pertama kami, dari teman-teman maupun dari tim luar negeri menghubungi kami untuk minta dibuatkan lagi turnamen yang sama. Oleh karena itu kami mencoba membuat yang kedua, yaitu di bulan Juli dengan nama Bali International Basketball Tournament. Kenapa di Bali? Pertama, kami mendapat rekomendasi dari Kemenparekraf bahwa event kami ini sejalan dengan tujuan Kemenparekraf, yaitu sport tourism. Bali merupakan tempat yang sangat menarik buat tim-tim luar negeri untuk dapat bertanding di sana. Di sana ada sekitar 6 negara ya. 6 negara. Dengan keterbatasan kami dan dengan kemampuan yang kami punya, akhirnya hanya bisa menyelenggarakan di Bali itu dengan satu lapangan saja. Dari yang awalnya kita jadwalkan 3 lapangan, tapi di last minute kita hanya dapat 1 lapangan. Itu juga merupakan salah satu challenge buat kami, tapi dengan berbagai tantangan tersebut kita tetap jalankan event Bali International Basketball Tournament yang merupakan event kami yang kedua. Masih di tahun yang sama, kita lanjut di bulan Oktober, yaitu dengan nama Java International Basketball Tournament volume 2. Masih dengan semangat kami bahwa kami tuh ingin, kebetulan anak-anak kami juga bermain basket. Mungkin sebagian besar tim-tim di Indonesia, khususnya klub-klub itu masih banyak yang hanya sebagian lah yang bisa mampu bertarung atau berkompetisi di luar negeri, merasakan experience melawan tim-tim luar negeri dengan berangkat menggunakan segala macam upaya berupa material yang tidak sedikit. Untuk itu, kenapa kami menyelenggarakan internasional tersebut adalah agar teman-teman di sini, teman-teman di Indonesia di kelompok umur pembinaan dapat merasakan bertanding melawan tim-tim dari luar negeri di negaranya sendiri dengan biaya yang sangat minimal. Mereka bisa merasakan bertarung dengan tim-tim luar negeri, tidak perlu membeli tiket pesawat, tidak perlu membayar sewa hotel, tidak perlu membawa bekal uang saku yang besar. Itu impian kami. Kenapa kita mengadakan event internasional, agar teman-teman yang mungkin belum bisa mempunyai kesempatan bertarung atau bertanding melawan tim dari luar negeri bisa bertarung di negaranya sendiri.
harapan kami dengan kejadian yang saat ini sudah kita rasakan, yang sudah kita alami, dan saya sudah bertanya ke beberapa pemain, banyak yang menyesali. Yang harusnya mereka bisa bertarung di hari Sabtu di semifinal, mereka harus berhenti. Mereka harus stop. Nangis, Pak. Anak umur 11 tahun yang sudah dengan sukacitanya, yang akan bersemangat di hari Sabtu dan bertanding semifinal, mereka harus berhenti. Berhenti latihan, berhenti bertanding, berhenti merasakan atmosfer adrenalin yang memang sangat berbeda. Teman-teman bisa coba tanyakan ketika mereka bertarung antara klub sesama di Jakarta atau di Indonesia dengan melawan tim dari luar negeri, apakah ada beda? Pasti mereka jawab beda. Pasti effort sangat besar akan mereka keluarkan, adrenalin akan sangat besar memuncul dari dalam diri mereka. Apalagi yang kelompok umur usia besar 16, 18, mereka nggak segan-segan body charge yang keras, karena memang ingin menunjukkan bahwa saya tim Indonesia, saya tidak akan kalah dengan tim luar negeri. Dan itu dibuktikan bahwa tim luar negeri pun tidak bisa dengan semena-mena menjadi juara di event-event yang telah kita lakukan. Kami hanya mohon, kami terutama Perbasi, please review. Kami di sini hanya untuk hadir hanya untuk teman-teman kami yang belum mempunyai kesempatan bertarung atau pergi ke luar negeri sana. Mungkin sudah banyak tim yang keluar negeri, tapi perbandingannya sangat sedikit dengan tim-tim yang belum pernah keluar negeri. Untuk kronologis detailnya tadi sudah disampaikan sama teman saya, Pak Surya Agung, dan saya mengamini apa yang dia katakan. Mungkin dari itu, dari saya, Pak Deo. Terima kasih. Dari Pak Erik? Ada? Dari Pak Erik nih. Ya. Dari saya ingin highlight beberapa hal. Satu, PP Perbasi itu didirikan dengan niat sangat baik sekali ya. Tahun 60-an kalau saya nggak salah. Dan tujuan daripada PP Perbasi ada itu untuk pembinaan. Jadi ada dasar di ADART mereka. Mereka itu tujuannya adalah mengkoordinasi, membina setiap bentuk kegiatan bola basket di wilayah Republik Indonesia. Jadi itu adalah bottom line-nya. Yang kedua saya mau highlight, bedakan antara PP Perbasi dengan oknum atau mismanagement yang ada yang ada sekarang di PP Perbasi. Kenapa? Karena pada malam hari pada tanggal 4 saya memberikan chat, memberikan permohonan melalui WhatsApp kepada Padani Kosasi untuk tolonglah, ini ada tim luar negeri, kita hukum saja, mungkin kasih warning dulu atau gimana, nah, kita terusin aja dulu. Ternyata jawaban dia simpel, saya udah tulis panjang-panjang, salah sambung. Itu ketua umum PP Perbasi loh, balikin chat saya salah sambung. Maksud saya, oke, nggak apa-apa. Dan yang ingin saya highlight lagi adalah bottom line-nya ya. Di Indonesia, suka atau nggak suka, kita ini sering buat hotel, sering juga buat beach club ya. Ini mau ngadain turnamen Perbasi, izinnya harus 7 sampai 8. mau buat turnamen loh, untuk kita private ya. Ini udah kayak mau buat usaha apa aja gitu loh. Ini juga kalau maksud saya harus dibetulkan juga gitu loh. Dan yang terakhir nih ya, bottom line-nya adalah mereka tidak profesional.
mereka baru mengirimkan surat permintaan wasit itu kepada Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten itu tanggal 1 Juli jam 2 subuh. Jam 2 subuh 1 Juli, gimana ini cara manajemennya kayak gitu? Ini logik aja lah. Manajemennya gimana orang ini rekomendasi bulan April? Maksud saya janganlah menyalahkan ini, sebenarnya kemarin masalahnya itu bisa secara kekeluargaan bisa soft lah, as soon as possible. Tapi sayangnya PP Perbasi memilih untuk seperti ini, dan maka timbullah reaksi korban-korban yang ada demi turnamen yang dijalankan oleh teman-teman PT Kue ya. Ini demi anak-anak, karena anak-anak kita tuh seneng gitu loh, basket, berinteraksi sama teman-teman, seneng. Impiannya hancur cuma gara-gara mismanagement. Itu aja Bang. Ya, jadi saya bisa simpulkan ini pasti nggak benar ini. Perbasi ini ketua umumnya ya. Ya, karena bertindak semena-mena. Oke, nggak apa-apa ini kan masih sisi kronologis ya. Saya buka sesi tanya jawab dari teman-teman media supaya lebih clear dan jelas apa ini turnamen, bagaimana turnamen ini, Perbasi itu apa, bisa ditanyakan kemari karena di sini banyaknya ahli tentang ilmu bola basket begitu. Silakan saya buka sesi ini untuk 3 pertanyaan. Kalau rekomendasi surat Bang, ini kan artinya turnamen ini jadi gagal ya Bang. Terus langkah apa selanjutnya, upaya yang dilakukan tim untuk kepada Perbasi ini sendiri, apa yang dituntut kepada Perbasi gitu Bang? Terima kasih. Oke, jadi langsung saya jawab ya, supaya jelas ya. Jadi tentunya kita akan melakukan langkah-langkah hukum. Jadi kita akan mengajukan gugatan hukum, baik gugatan perdata maupun langkah pidana bila ada. Karena ini berkemungkinan ada unsur kesengajaan. Acara dibiarkan jalan, di tengah main ditutup dengan alasan yang sepele, yaitu wasitnya di game pertama itu wasit yang bukan dari Perbasi. Padahal mereka sendiri yang terlambat ngasih wasit, tapi ditutup tengah jalan. Jadi ini yang kita nanti akan gugat ya. Langkah hukum pertama adalah gugat secara perdata. Kemudian kita akan membuat ini menjadi diketahui semua orang. Siapa sih yang salah di sini? Jangan sampai kemudian orang menyalahkan penyelenggara, karena penyelenggara sudah bertindak sangat prosedural sekali. Kemudian yang kedua, kalau ada kesengajaan tadi, sengaja di mana memang sengaja untuk menjebak atau menjatuhkan ke lubang di penyelenggara oleh Perbasi, tentu kita tuntut secara pidana. Nanti ada pasal-pasalnya, bisa pasal penipuan atau pasal apa gitu. Jadi kita akan melakukan langkah hukum seperti itu. Itu jawabannya buat ini. Oke, masih ada? Lanjut pada. Ada 2 pertanyaan singkat aja. Siap. Pertama, adakah kompensasi untuk para peserta? Mengingat mereka tadi dilema Bang, udah mau sampai final ya, semifinal tadi, bahkan tadi kan pastinya ada gangguan psikologis juga buat mereka. Namanya remaja pengen mencapai cita-citanya dan sebagainya. Ada nggak kompensasi dari penyelenggara sendiri atau mungkin dari pihak Gunadarma ini, bawa Gunadarma ya Bang ya, bawa nama kampus. Terus yang kedua adalah apakah hal ini juga akan diadukan ke kementerian terkait dengan Pora dalam hal ini? Mengingat ini kan ada di bawah nama dia juga. Kita aja Bang. Ya, jadi saya jawab dulu untuk yang pertama. Di atasnya kompensasi itu adalah adanya permintaan maaf dari kami terhadap seluruh peserta, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi penyelenggara ini tadi di sesi pertama sudah meminta maaf kepada seluruh anak-anak yang ikut serta sebagai peserta basketball turnamen Gunadarma, karena mereka ini yang paling dirugikan. Yang kedua, permintaan maaf kami mewakili penyelenggara terhadap orang tua yang sudah menyiapkan waktunya, sudah menyiapkan tenaganya untuk menyiapkan anak-anaknya untuk ikut turnamen. Yang ketiga, permintaan maaf kepada para pimpinan klub yang ikut turnamen di Gunadarma, turnamen ini ya. Jadi kita minta maaf kepada pimpinan klub bahwasanya acara ini tidak terselenggara dengan sempurna dan dibatalkan oleh Perbasi. Ini kita minta maaf kepada 3 pihak ini. Nah, selanjutnya mengenai kompensasi, silakan nanti Pak penyelenggara. Oh,
sorry, komunikasi. Bukan. Saya tadi mau klarifikasi ya. Ternyata setelah saya cek ke sekretaris saya, tadi saya minta maaf, dan Niko Sasih yang saya chat itu ternyata bukan ketua umum, jadi itu kesalahan dari sekretaris saya salah memberikan nomor. Jadi itu saya ralatnya. Terima kasih. Oke, silakan kalau kompensasi apa nih? Oke. Untuk berbicara kompensasi, kita akan berkoordinasi juga dengan Mas Erik dan Bang Dio terkait kompensasi ini, karena kan ini sebetulnya adalah force major di luar dari keinginan kita untuk tidak berlaku. Posisi kita ini sama-sama korban, tetapi untuk masalah kompensasi nanti akan kami pikirkan setelah semua proses yang ada hukum yang sedang kita lakukan itu berjalan. Nanti kita akan memikirkan seperti apa kompensasinya. Oke, untuk kompensasi yang pertama tadi udah disebut Bang Dio, permintaan maaf ya. Yang kedua, kita akan ajukan gugatan ya, untuk ganti rugi, termasuk seluruh biaya para peserta. Jadi di dalam gugatan kami akan memasukkan seluruh biaya para peserta juga kepada pengadilan agar diputus, agar Perbasi mengganti uang tersebut. Bukan hanya uang peserta, tapi juga uang pada panitia juga ya. Jadi memang kita harus gugat nantinya secara perdata keseluruhan biaya. Kita lagi perhitungkan seluruh biayanya, dan nanti mungkin kita akan daftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu aja. Kalau dari kita itu aja. Dan yang terakhir, mereka tidak patah semangat. Mereka juga ingin mengadakan lagi turnamen ke depannya. Mudah-mudahan ke depannya teman-teman juga bisa, teman-teman klub basket juga bisa ikutan lagi join bersama-sama gitu. Mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak gini. Ya, jadi kompensasi masih sedang kita rumuskan dalam waktu dekat, tapi gugatan dijalankan. Berapa nilainya? Kalau material adalah sesuai dengan kerugian yang diderita, mungkin ada 5 miliar Pak. Materinya 1,2 miliar yang material yang sudah pasti kita akan gugat. 1,2 M. Nah, ini saya tambahkan imaterial, persoalan psikologis. Anak-anak ini kan menderita nih. Kita juga di sini menderita. Kami juga pengacara menderita nih sekarang. Jadi imaterialnya bisa jadi kita minta 20 miliar. Jadi 20 miliar tambah 1,2 miliar sama dengan 21,2 miliar. Jadi kita akan menggugat senilai 21,2 miliar terhadap Perbasi pusat yang ada di Jakarta kan? Ya, di Jakarta. Jadi kita akan lakukan itu adalah gugatan perdata. Yang kedua, kalau ada mereka sengaja kita duga ada penipuan, ya sudah, nanti kita laporkan polisi supaya biar jelas dan jelas. Ini kadang-kadang arogansi dari Perbasi ini harus kita ajar nih, harus kita jangan sampai arogansi terus, jangan sampai mereka terlalu berkuasa dan otoriter. Ini nggak bagus. Soalnya ini kan cuma perkumpulan aja nih kan Perbasi nih, gitu. Ya, itu dia. Nah, tapi kalau ini menang, tentu kompensasi ini kita bagikan juga pada klub-klub yang ada, gitu. Kalau mau menerima, gitu. Yang jelas itu tanggung jawab dari kami, gitu. Nah, untuk kompensasi yang dalam waktu dekat sementara ini kita sedang rumuskan apa sebaiknya, karena memang penyelenggara juga mengalami kerugian yang besar juga, gitu. Itu dia dari penanya dari Pak Irul ya. Ya. Masalah oh ya, tentunya di samping gugatan kita akan melaporkan ini kepada Presiden Jokowi, juga kita laporkan kepada Kemenpora juga. Parekraf susah dulu kan Kemenpora tuh, sekarang Kemenparekraf ini agak susah juga. Nah, ini juga kita laporkan, yang kita adukan juga ini. Nah, termasuk kita adukan juga ke internasional nih, karena melibatkan ini kan turnamen melibatkan antar negara juga.
Jadi kita adukan ini pola-pola seperti ini kepada internasional nih, apa nih namanya? FIBA. Panjangannya? Itu tadi panjangannya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya. Ya dari Ya, kalau dari Perbasi sendiri apa yang disampaikan ke panitia sehingga mencabut surat rekomendasi? Kalau pihak panitia merasa bersalah dalam pelaksanaannya, terus respon dari peserta setelah mereka nggak lanjutin pertandingan seperti apa? Silakan. Oke. Tadi pertanyaannya Alasan Perbasi menyambut surat rekomendasi yang disampaikan panitia. Oke. Alasan Perbasi mencabut pelaksanaan itu agak lucu menurut saya. Pertama, mereka mencabut atas dasar kita memakai wasit non Perbasi. Tetapi waktu itu saya jawab, itu hanya pas pertandingan pertama. Selebihnya Perbasi dia meniup sampai dengan pertandingan ke-78. 78 artinya dari hari pertama, 2 ke 3 dan catat quote ya. Mereka telah menerima pembayaran wasit dari kami. Artinya, kalau misalnya ada permasalahan, mereka telah menerima sebesar 53 juta rupiah. Berapa lupa. Kalau mereka problem karena di pertandingan pertama, harusnya pertandingan kedua sampai 78 selesai. Tapi ini hari keempat, pada saat peserta asing datang ke Indonesia, sudah tanding di hari ketiga, hari keempat mereka hentikan. Pertanyaannya, kenapa nggak diberhentikan pada saat pertandingan kedua? Pertandingan kedua itu kan wasitnya Perbasi. Pertandingan pertama waktu itu berjalan setengah 9 mereka udah ready. Harusnya setengah pertandingan mereka hentikan itu. Mas, wasit sudah siap, kira-kira bisa diulang pertandingannya. Enak. Ini hari keempat. Saya nggak tahu motifnya mereka apa. Logika berpikir. Pertandingan pertama sudah dijalankan sampai dengan 2-7-8 itu pertandingan semuanya pakai Perbasi. Dan mereka telah menerima uang tersebut. Mereka telah menerima uang, tapi bilangnya di media kemarin, saya quote kalau nggak salah, kita memakai wasit non Perbasi. Itu yang makanya saya minta ke Mas Erik, Mas Jolita, Mas tolong ini diinvestigasi. Ada nggak dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang terjadi akibat dari miss tadi? Kan beda loh antara pertandingan pertama yang memakai wasit non Perbasi dengan keseluruhan yang kita tidak pakai, statementnya seperti itu. Tolong nanti dicatat juga. Terus kemudian reaksinya ini lucu. Reaksinya dari teman-teman klub yang telah dicabut izinnya, mereka meminta kita kira-kira kita bisa nggak latih tanding sama mereka tim dari luar negeri. Ini yang jadi permasalahan. Ternyata kami mendapatkan informasi yang valid tanggal 5 dan 6. Para tim asing bertanding lagi. Dan di situ ada foto Pak Dani Kosasi hadir dalam tersebut. Mungkin bisa dilihat dari bukti-bukti yang ada yang akan kita kasih tanggal 5 dan 6 dan 7. Bisa tolong dibantu mungkin ini tanggal 5 dan 7. Bisa ditampilkan? Jadi tampaknya ini di sabotase. Kalau ceritanya begitu kan? Dugaan sabotase ya. Jadi yang undang dari sini tiba-tiba dibelokkan yang main di sono begitu. Dibajak. Ada nggak di screen? Namanya pembajakan pertandingan. Gedein saya. Jadi bisa saya tambahkan, ini adalah hasil screenshot dari tim-tim dari luar negeri. Mereka melakukan latih tanding
di tempat yang dibatalkan untuk kita. Ya, ini dia. Ini adalah foto Besar. Sana lagi terus. Terus. Nah, Aspal ya. apaan sih? Parah. Jadi kalau saya tagihnya harusnya kepada ini. Paling datang. Geser dikit. Ya. Ini posisi di mana kita sudah menerima surat pembatalan rekomendasi. Seperti yang tadi Pak Agung sampaikan bahwa setelah pembatalan tersebut banyak tim yang memohon kepada kita untuk dicoba membuat kayak seperti scrimmage game atau fun game di mana mereka diberikan kesempatan berlatih tanding dengan tim luar negeri. Dan itu kita sudah setting di hari Jumat dan Sabtu di luar kota Depok. Cuman karena ini ada satu momen, ternyata di Jumat dan Sabtu mereka sudah setting, saya nggak tahu ya, ini yang melaksanakan siapa, saya nggak bisa berani ngomong. Mereka tim-tim dari luar negeri tersebut berlatih tanding di Gunadarma Sport Center. Kita bisa Intinya lihat. gini ya Mas, intinya saya paham FIBA regulation, youth regulation, referee of FIBA guidelines, ADART Perbasi. Saya tentu paham, saya baca. Bahkan dari seluruh surat rekom ini pun saya udah baca. Tidak ada satupun larangan memakai sebenarnya ya. Sekali lagi saya ulangi ya, tidak ada aturan di dalam ADART, di dalam FIBA, apalagi di dalam rekom yang menjadi menjadi satu perjanjian dengan pihak penyelenggara itu disebutkan secara spesifik. Yang spesifik saya bacakan ya. Ini adalah surat dari Pemprov Jawa Barat, PP Perbasi. Yang spesifik adalah klub peserta wajib melampirkan surat rekom keikutsertaan. Pelatih yang mendampingi wajib memiliki lisensi kepelatihan. Panitia pelaksana wajib memasang logo Perbasi. Panitia pelaksana wajib memberikan piagam sertifikat. Tidak ada satupun sebenarnya. Tidak ada satupun. Tolong diingat sekali lagi ya, ada ART. Kalau misalnya ada satu keputusan yang kita nggak tahu itu keputusan dari sekjen atau apa buat pengurus Perbasi, Pengkap, Pengrov, Pengkon, itu kan untuk ada untuk mengatur ini apa kepengurusannya aja, anggotanya aja, tidak bisa mengatur. Kalau tidak dituangkan, tidak bisa mengatur perusahaan lain, pihak ketiga atau pihak apapun yang tidak terlibat, tidak ada hubungannya dengan pihak Perbasi. Jadi kalau mau ngomongin masalah rekomnya aja, di sini udah nggak ada gitu. Jadi keputusannya terlalu terburu-buru. Surat keputusan pembatalan rekomendasi dari mereka dengan alasan itu menurut saya kurang tepat, menurut saya bahkan tidak tepat. Dan bahkan pengancaman, nih ya, saya ulangi ya, pengancaman kepada klub-klub basket jika masih ikut akan diancam dikenakan sanksi oleh PP Perbasi. Berarti kan klub-klub takut, gue takut nih gitu. Walaupun sebagian besar saya kan nggak ada hubungan PP Perbasi, saya komunitas, ikut aja. Oleh karena itu kita berniat melanjutkan ke next game. Kita sewa lapangan di Depok untuk segera Gor Depok untuk dengan niat baik. Oke, kita adain lah. Tetapi yang ada Bapak Dhani Kosasi malah datang dan membuat, saya tidak tahu maksudnya mengendorse acara ini, padahal membuat surat rekom untuk ngadain turnamen aja susahnya kayak gini loh. Masa ini cuma 1 hari 2 hari tiba-tiba ada lagi pertandingan lain? Itu yang pertama loh. Yang kedua, surat sponsor kedatangan pemain asing adalah atas permintaan PT KUI selaku penyelenggara ini.
menyelenggarakan, mengundang tim asing ke turnamen yang berbeda atau event yang berbeda oleh ketua umum, itu salah jelas. Saya sudah koordinasi dengan pihak imigrasi, pihak imigrasi pun saya sudah laporkan masalah ini. Saya juga diminta untuk menghadap ke imigrasi untuk menjelaskan surat sebenarnya, undangan sebenarnya, dan ketika sudah selesai, kenapa PP Perbasi ada foto PP Perbasi yaitu yang diwakili oleh Pak Dhani Kosasi di situ mengendorse pertandingan itu. Saya ulangin ya, dalam surat rekom diancam klub-klub tidak boleh ikutan lagi kalau disanksi oleh PP Perbasi. Sehingga saya duga ini adalah endorse daripada PP Perbasi karena tidak ada satu klub pun yang berani bermain di situ jika tidak ada endorsement atau dari PP Perbasi. Ya tadi Pak Erik agak emosional ya karena ngerti ya. Kalau saya kan belum ngerti. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, Bang. Tadi Saya dari RTV dan Indonesian Story. Pertanyaannya adalah, adakah faktor eksternal Bang yang mempengaruhi pembatalan ini? Apakah itu dari segi keamanan ataukah mungkin dari regulasi pemerintah mungkin? ya. Jadi saya jawab langsung ya. Kalau keamanan ini kan acaranya di Gunadarma kampus, dia punya security yang lengkap. Jadi secara keamanan juga lengkap. Nah, koordinasi kepolisian ada ya. Jadi ada teman-teman polisi juga yang dari Mabes Polri ya. Nah, sudah lengkap juga. Jadi secara keamanan nggak ada masalah. Regulasi juga nggak ada tuh, gitu. Jadi semua regulasi sudah dipatuhi, makanya bisa berjalan, gitu. Ini rasanya begitu. Satu lagi Bang, kemudian pertanggungjawaban penyelenggara terhadap para sponsor seperti apa? Ada sponsor kan? Silakan. Kepada para sponsor kita memberikan surat pemberitahuan juga kepada mereka terkait pembatalan hal ini, dan kebanyakan sponsor yang kita dapat itu mereka memahami bahwa acara ini gagal bukan dari kemauan dari panitia, karena panitia juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk hal ini terjadi. Itu Mas. Lanjut, ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, saya anggap ini informasi dari kami ini sudah sedemikian lengkap. Nah, di situ ada kronologis juga, kemudian ada kita sampaikan ada aspek legalnya juga. Nah, yang terjadi adalah turnamen ini dibajak, gitu. Turnamen ini yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang ada di sini dibajak oleh Perbasi, begitu. Kita nggak tahu apakah mereka kemudian memakai intrik sengaja atau tidak sengaja atau arogansi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini akan kita lakukan langkah-langkah hukum. Ya, kita lakukan hukum, yaitu baik pidana maupun perdata dalam waktu dekat. Sampaikan aja kepada teman-teman Perbasi yang sedang menjabat, kami akan mengerjakan langkah hukum. Dan ini nggak diam-diam saja langkah hukum diam, ini langkah hukum terbuka. Artinya baik secara hukum kita jalankan, kemudian secara publikasi juga kita sampaikan. Akan terus-menerus kita sampaikan sampai ini menjadi jelas, gitu. Oke.